Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adik santri, alhamdulillah kita ketemu kajian rutin. Semoga Allah Ta'ala, amin ya Rabbi. Kita dulu sekarang akan ikhlas karena memahami apa itu tentang ikhlas itu penting. Bagaimana tidak kan semua bukan warna ya ikhlas ya ini ya padahal di Al-Quran itu ada sifat yang itu kata pertama adalah ibadah, yang kedua tawakal. Nah, nanti setelah ikhlas baru tawakal nanti. Ikhlas itu apa? Yang akan sebelumnya kita perlu ada yang saat di surah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Surah keberapa? Ini surah ayat 5. Surah 8 ayat Allah mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka dengan penuh kedudukan kepada. Nah, yang saya garis bawahi mukhlisin, ini saya garis bawahi. Di Al-Quran itu ada namanya mukhlasin. Ini diantaranya disebutkan di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr itu surah ke-15. Surah ke-15 ayat 40. Surah ke-15 ayat 40. Nah, kalau di atas itu perintah untuk mengikhlaskan, ya, memurnikan penghambaan kita kepada Allah yang di atas, mukhlisin. Kalau di bawah, ini kaitannya dengan setan. Jadi setan itu bersumpah, ceritanya begitu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi wal ughwiyanu ajmain. Jadi setan bersumpah, Tuhan, sebab engkau telah menggelincirkan kami, menggelincirkan aku, sungguh aku akan menghiasi mereka dengan dunia, dan kami akan
menyimpangkan mereka semuanya. Wah, itu sumpahnya setan, itu sumpahnya itu loh demi Allah. Sumpahnya atas nama Tuhan dia. Cuma kata dia, ya ini fair dia setannya. Setannya dia jujur. Pokoknya Tuhan, semua saya pengaruhi dan semua saya gelincirkan, nggak peduli orang biasa, apa entah ustadz, entah jamaahnya, semuanya nggak peduli kata setan, kata iblis. Tapi dia bilang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah ini baru ada kata mukhlasin. Kecuali ini kalau di dalam terjemahnya, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang terpilih. Nah, oke. Saya perlu masuk dari term ini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, mukhlisin di bawah, yang di atas, mukhlisin itu subjek. Orang yang berbuat ikhlas. Dia jadi pelaku, subjek. Kalau di bawah itu objek. Dia dibikin ikhlas. Nah, gitu, kira-kira gitu. Gampangan ngomongnya itu. Kalau yang di atas orang berusaha ikhlas, kalau yang di bawah orang yang dibikin ikhlas oleh Allah. Oke ya, dimengerti ya. Tadi yang tidak bisa digoda setan yang mana? Yang di bawah atau di atas? Bawah. Yang bawah, jadi gitu ya. Yang bawah, yang dipilih oleh Allah, makanya dianggap hambanya yang terpilih. Tadi kan surah Al-Hijr ayat 39. Setan kan bersumpah tadi kan. Ini yang ngomong setan ini yang ngomong setan. Ila ibadil mukhlasin ini yang ngomong ini keluar dari mulutnya setan, keluar dari mulutnya iblis. Tuhan, pokoknya karena aku sudah terlanjur sesat, saya bersumpah. Dia bersumpah akan aku hiasi semuanya. Saya goda semuanya, tentu saja dihiasi yang paling mudah dengan dunia. Dan yang kedua akan aku gelincirkan semuanya. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini setan yang ngomong. Jadi bukan Allah yang ngomong. Maksud saya ucapannya iblis itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Tentu saja firman Allah ya. Ini iblis itu kemudian diabadikan oleh Al-Quran. Illa ibadaka mukhlasin. Ketika setan bilang, ya meskipun saya akan menggoda semuanya, menggelincirkan semuanya, cuma ya kecuali hamba-hambamu yang engkau pilih. Hamba-hambamu yang terpilih namanya mukhlas. Berarti dia bukan pelaku. Setelah itu baru Allah mengatakan qala hadza siratun alayya mustaqim. Nah, gitu. Di ayat 41-nya. Baru Allah mengatakan ini baru jalanku yang lurus, itu maksudnya. Kalau begitu, jadi setelah setan bilang kecuali hamba-hambamu yang engkau ikhlaskan. Itu baru Allah jawab hadza siratun alayya mustaqim, ini baru jalanku yang lurus. Berarti kalau Bapak Ibu kepingin di jalan yang lurus berarti apa? Mukhlasnya itu. Nah, oke, nanti loh Pak, lah kok saya kan enggak tahu Pak. Karena usaha kita cuma mukhlis. Mukhlas kan Allah milih. Nah, nanti baru akan berjalan. Ini saya kenalkan ayatnya dulu. Ini ada beberapa pendapat. Kita sebelum masuk kepada Al-Quran dengan materi pembahasan tadi. Ada seorang ulama namanya Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri. Kata beliau begini. Ikhlas itu adalah ketika memandang pujian dan celaan sama saja. Wah, ada. Dipuji nggak terbang, dicela nggak tumbang. Itu orang kayak begini, waduh. Nggak gampang katanya. Dipuji nggak terbang, dicela nggak tumbang, sama aja. Yang kedua, melupakan amal baiknya dan haknya untuk memperoleh pahala di akhirat. Ibu berbuat baik pingin apa? Sebenarnya kita pingin pahala dari berbuat baik itu sebenarnya tidak untuk Allah itu. Untuk Allah, ya pasti untuk ibu. Benar gak?
Enggak, ini Dunal Misri. Ini Dunal Misri. Waduh, kalau saya bikin pahala lah Pak Bos nggak boleh pahala. Jadi nanti orang ternyata untungnya Bu. Untungnya kita itu boleh minta pahala coba. Mestinya kita ibadah itu kewajiban atau gimana? Kewajiban toh? Kewajiban yang nggak perlu pahala toh? Iya. Tapi untungnya, makanya ikhlas itu yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah itu berbuat baik, ibadah, pingin mendapatkan pahala. Itu ikhlas yang paling rendah. Saya khawatir jangan-jangan kita ini masih di tingkat TK ini ikhlasnya. Karena ibadah kita dari paling rendah. Masih ngitung, ini pahalanya berapa? Ini sunahnya muakkadah atau tidak? Saya itu pernah nguji anak saya. Ya, anak saya saat itu, tapi sekarang sudah di Jordan. Saat itu ketika masih kelas 1, dia puasa. Kelas 1 ya, kelas 1 puasa, saat kuat-kuat puasa kan ngeringkuk gak kuat gitu. Saya kan kasihan, saya goda lah. Saya goda sebenarnya, masih kelas 1 kan gak puasa kan gak apa-apa. Sudah zuhur, saya kesuruh makan. Nah, udah makan aja, ini udah zuhur. Enggak, udah gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti habis makan puasa lagi. Enggak mau aku pilih sampai maghrib. Tak pikir, wah hebat banget anak saya gitu ya. Sampai jam 2, jam 3, wah tambah ngerikuk, tambah gak kuat. Saya semakin tambah kasihan saya. Saya dekati. Nah kenapa? Gak apa-apa, kamu makan gak apa-apa. Nanti dilanjutkan lagi. Nah kok dia bilang begini. Tapi jangan dikurangi ya. Nah saya kan nggak tahu, ternyata ada deal sama ibunya. Jadi, tapi jangan dikurangi ya. Jadi, nah, apanya dikurangi nak? Itu masanya kata ibu kalau aku bisa puasa sampai maghrib dikasih uang 5.000. Coba uang 5.000 itu dia kuat tuh. Aku katanya kalau puasa sampai maghrib dikasih uang 5.000. Lah terus ya udah deh. Gak apa-apa, kamu tetap makan nanti saya kasih uang 5.000. Tapi kemudian ketika dia ngomong begini saya jadi mikir ya Allah. Jangan-jangan saya kayak anak saya ini gara-gara uang 5.000. Gara-gara pahala itu kemudian kita bisa semangat. Seandainya makanya Dunul Al-Misri itu. Dunul Al-Misri yang namanya ikhlas itu. Dia melupakan amal baiknya dan haknya. Dari mendapat pahala itu. Jadi berbuat baik sudah selesai. Dia nggak ngurus pahala karena pahala itu sudah Allah yang punya. Kewajiban saya pokoknya yang penting sudah berbuat, pahala udah ntar aja deh. Oh itu Dunul Al-Misri. Ada Al-Junaid, Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ini orang-orang tokoh terkenal dalam dunia tasawuf. Kata beliau, yang namanya keikhlasan itu adalah rahasia antara hamba dan Allah. Karena dia rahasia antara hamba dan Allah, bahkan malaikat pun tidak bisa mencatatnya. Karena itu, setan juga tidak mampu merusaknya. Loh gitu. Masya Allah. Kita begini ini, yang diketahui malaikat itu, cuma kita ngaji, itu yang tahu malaikat. Ibu ngaji ini, apakah semua teman ibu tahu? Enggak kan? Enggak. Tapi malaikat tahu, oh ini ngaji. Catat, ini ngaji. Catat, ini ngaji, catat. Jadi catat siapa? Orang berbuat baik itu semua malaikat itu ada, semua dicatat perbuatan baik tadi itu. Enggak tahunya di akhirat enggak ada catatannya. Loh, ya Allah, kok enggak ada catatannya? Lah kamu dulu itu berbuat baiknya bukan karena untuk aku, jadi gitu. Lah kan sudah dicatat malaikat, ya dihapus sama Allah. Jadi ketika keikhlasan itu tidak bisa digoda oleh setan, mestinya juga nggak bisa dicatat oleh malaikat. Itu Al-Junaid. Karena memang rahasia, sangat rahasia antara hamba sama Tuhan. Waduh, ini Imam Al-Junaid. Imam Ad-Daqaq. Ada cacat keikhlasan. Orang itu, oh ini keikhlasannya cacat. Cacat keikhlasannya adalah ketika ia memandang keikhlasan itu sendiri.
merasa dirinya ikhlas, itu bisa catat itu gara-gara itu. Merasa jika Allah memurnikan, maka dia akan menggugurkan keikhlasannya dengan cara tidak memandang keikhlasannya. Akhirnya dia lupa. Itu namanya mukhlas namanya. Oke, nanti akan kita kasih contoh. Baik, ini kita sedang masuk bagaimana para ulama memberikan definisi, dan tentu saja pendapat ini terlahir dari pengalaman rohani masing-masing mereka-mereka ini. Ini adalah imam besar yang sangat dikenal dalam dunia Islam. Dhunnun al-Misri, Imam al-Junaid, dan At-Taqaq. Nah, sekarang kita masuk pengertian ikhlas. Kalau gitu ikhlas itu sesungguhnya apa? Ikhlas itu bisa dimaknai tidak pamer. Tidak pamer dalam ketaatan. Nah, ada juga yang memahami bahwa ikhlas itu adalah selamatnya hati dari sesuatu yang mengotori. Ada juga ikhlas itu satu proses pemurnian. Inilah pengertian ikhlas yang disepakati oleh para ulama. Bisa tidak pamer, selamanya hati dari sesuatu yang mengotori. Mengotori itu macam-macam, bisa ria, sum'ah, ujub itu yang mengotori. Atau proses, ikhlas itu sebenarnya proses. Seperti orang mau, ibu punya air sekarang, air yang pemurnian air itu loh. Masukin air, terus melalui proses. Ibu nggak punya alat ini. Suling-suling yang di rumah itu loh, di rumah. Kan itu airnya air keran kan? Masuk, baru kemudian akhirnya bisa langsung diminum toh. Iya. Itu kan pemurnian dulu. Proses ini namanya pemurnian. Makanya susu itu disebut satu yang murni, al-kholis. Kenapa? Karena susu itu di hewan, dia di antara dua kotoran. Darah sama kotoran. Nah, di tengah itu kemudian masuk. Jadi memang untuk ikhlas itu ada satu proses begitu. Ini pengertian secara umum. Nah, sekarang kita bahas tadi kata mukhlis, kata mukhlas tadi ya, ayat tadi. Mukhlis itu jadi subjek, mukhlas jadi objek. Ya, mukhlis itu subjek, mukhlas itu jadi objek. Nah, mukhlis karena dia subjek, maka bisa dipahami mukhlis adalah orang yang berusaha ikhlas. Orang yang berusaha ikhlas. Baik dari sisi ibadah maupun dari doa. Maupun ketika dia ibadah atau berdoa. Maka kata ini dikaitkan dalam dua hal. Ibadah dan doa. Pakai ikhlas. Kalau Bapak Ibu membantu orang, bentuk ikhlasnya apa? Memurnikan saya, bantu orang, saya ikhlas. Bentuknya apa? Bentuknya adalah tidak diundat-undat. Tidak disebut-sebut. Nah, itu. Tidak diungkit-ungkit. Itu namanya ikhlasnya itu di situ. Ya, enggak bisa kita begini. Udah, enggak saya ikhlas. Enggak bisa begini. Orang yang bantu ikhlas itu kalau tidak diungkit-ungkit. Atau tidak menyakiti orang yang menerima. Ini saya sih mau bisa minta aja. Loh, ada habis. Tetapi kalau soal ini kan selain ibadah ya, selain ibadah yang mahdoh, sholat, doa dan sebagainya. Ini kalau membantu orang bantu, Bapak misalnya bantu kasih orang beasiswa dan sebagainya. Tentu saja ujian keikhlasannya tadi itu setelah berjalan lama. Oh gitu, namanya orang bantu itu kan sudah dibantu, ternyata dia sukses. Yang bantu jatuh. Ya namanya roda kan gitu, roda itu. Roda kan berputar. Yang bantu akhirnya menjadi orang biasa, yang dibantu sukses.
Tentu saja kalau ibu sebagai pembantu yang membantu, terus kemudian melihat yang dibantu itu sukses, senang tidak? Senang. Bangga kita, alhamdulillah itu aku dulu yang bantu. Nah gitu. Tapi pada titik itu mungkin ibu ikhlas. Tapi belum tentu dia selamat dari godaan setan. Allah akan nguji. Loh gitu, dari pernyataan, alhamdulillah, itu kan ikhlas tadi, pernyataan itu. Alhamdulillah, anak yang biasa saya bantu itu, sekarang dia sukses. Wah gitu. Ya sukses ukurannya seperti hal yang lain lah, sukses secara materi. Dilalah gitu ya, Allah kemudian nguji. Ngujinya gimana? Misalnya saya bantu, terus kemudian saya jatuh. Dilalah saya ini butuh. Butuh duit gitu. Butuh duit, aduh, butuh duit. Ada teman saya yang bilang, Pak Husnul, itu aja minta tolong sama si Rudi itu. Ya itu yang dibantu namanya Rudi. Ada namanya Rudi? ya, ya misalnya yang dibantu namanya Rudi. Minta aja tolong sama Rudi. Saya sebenarnya segan, enggak enak. Saya nanti dikira ada apa-apa ya. Alah enggak apa-apa Pak, mau minta tolong aja. Rudi pasti maklumi lah. Saya tahu, saya ini saksi hidupnya. Kalau Bapak ini memberikan pertolongan pada Rudi dari kecil. Saya saksi hidupnya. Oh, itu. Gak mungkin lah Rudi gak mau bantu. Gak gitu. Akhirnya pikir. Karena terpaksa ya, karena memang gimana? Karena memang butuh. Ya udah deh. Ya, ya udah deh. Kalau gitu kita temui aja deh. Dibantulah, ditemani sama temannya yang terkenal Rudi tadi. Karena Rudi itu sudah jadi pejabat, jadi direktur misalnya dari sebuah perusahaan misalnya, atau di instansi. Saat itu ketika saya datang mau nemui, dia pesan sama sekretarisnya, ini ada meeting penting, super penting. Wah gitu, siapapun gak boleh masuk, jin aja gak boleh masuk. Dia sudah bilang, siapapun, ingat ya, siapapun gak boleh masuk. Instruksi dari bosnya ke sekretaris, pasti dia gak berani. Setelah ngomong begini, saya yang datang. Aduh. Saya bisa ketemu dengan Pak Rudi, ya pasti dia bilang, oh ya silakan ditunggu, Bapak lagi meeting. Ya pasti saya pasti nerima lah, karena saya pernah dalam posisi Rudi. Gitu Bu ya, saya pasti, wah nggak mungkin curiga, tunggu. Yang namanya nunggu itu kan bete. Bosen kan, ini gak selesai-selesai. Mbak, masih lama Mbak? Wah gak tahu Pak, pokoknya Bapak itu pesen tidak boleh masuk siapapun. Ini karena penting sekali. Akhirnya dikasih ide sama teman saya. Pak Usul, begini aja, kasih nama. Ngirim nama, masukin nama. Mbak, kalau saya titip nama boleh nggak? Ya boleh deh, nanti saya masukkan. Tulis nama Husnul Hakim. Wah gitu. Sampai ke Rudi. Wah dia kaget Rudi masih. Waduh Pak Husnul. Tapi kan bingung dia. Memutuskan nemui saya. Atau tetap melanjutkan tentang kolega tadi. Akhirnya Mbak tolong suruh nunggu dulu ya. Saya selesaikan dulu. Nggak taunya rapatnya lama, panjang, gak selesai-selesai. Waduh, sampai bete. Sebenarnya saya udah maklumi, teman saya yang kemudian jadi setan. Pak Usul, ini pasti dia ini sengaja gak menemui. Lah udah. Mungkin gak ini terjadi? Ini pasti Rudi sengaja itu gak mau. Dasar orang gak mau terima kasih. Loh, saya ngomong, yang gerutu dia, yang gerutu. Yang gerutu ini dia, bukan saya. Saya gak gerutu, dia gerutu. Dasar berterima kasih. Memang, wah, kalau saya tahu Rudi kayak begini, gak mungkin saya bantu dulu siapa. Ah, enggak lah. Pasti dia. Terus dia terocos terus. Terocos terus. Ya ini setan itu begitu itu. Terus terocos terus. Jadi setan tadi wujud teman saya tadi itu.
rocos terus. Lama-lama saya terpengaruh. Enggak, tapi setelah ditunggu kok enggak keluar-keluar, kemakan. Iya ya, kayaknya benar ini. Loh iya benar memang, memang benar iya kayaknya benar. Iya, jangan-jangan memang dia nggak mau ditemui. Iya memang benar. Udah semakin kan semakin panas. Karena sudah lama nunggu dan nggak ada kabar dan nggak habis berita, tetap sekretarisnya tetap bilang begitu, wes. Mbak, oh udah mulai tensinya udah naik. Mbak, masih lama Mbak. Oh, wah nggak tahu Pak. Mbak, jangan-jangan Pak Rudi itu nggak mau ditemui ya. Duh, enggak, jangan begitu apa dalil baiknya. Padahal dia orangnya baik. Mbak, karena nggak kuat. Mbak, asal Mbak tahu ya. Udah dia. Asal Mbak tahu ya. Si Rudi itu. Loh, udah. Nggak pakai Pak lagi. Udah marah. Si Rudi bosmu itu. Kalau dulu tidak saya bantu, nggak akan jadi begini. Belagu banget. Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu, omongan gini ini keluarnya kapan? Lama, mungkin sudah 15 tahun, 20 tahun, bisa lama itu. Di situ ikhlas kalau urusan dengan orang. Tapi ini urusan ibadah dengan Allah langsung. Saat itu sudah tidak pamer dan sebagainya. Nah oke. Karena itu setiap hamba harus berupaya untuk menjaga keikhlasannya di setiap ibadah. Namanya mukhlis. Namun hasil akhirnya hanya Allah yang tahu. Bahkan boleh jadi ia sendiri tidak menyadarinya. Karena jiwanya sudah diambil oleh Allah. Namanya mukhlas. Ini kalau saya bahasa kasarnya, sialnya. Sialnya itu yang nggak bisa digoda yang siapa? Mukhlis atau mukhlas? Mukhlas, coba. Berarti kan tidak ada yang tahu kita ini. Tapi nanti saya kasih contoh. Itu tadi bagian dari contoh. Kalau begitu, kita butuh tahu hambatannya. Hambatannya yang pertama adalah riya. Riya itu pamer. Ro'a itu pingin dilihat. Makanya ibadah itu kita ndak ada masalah, pingin pahala nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu pingin pahala plus apa? Plus pamer, plus pujian. Jadi dilalah dia berbuat baik ndak ada yang tahu. Waduh. Sehingga apa? Dia berusaha bagaimana caranya orang bisa melihatnya. Akhirnya dasar pamer. Jadi orang yang akan itu juga suatu kekuatan hati. Yang kedua sum'ah. Sum'ah itu artinya ingin didengar orang. Bahwa dia yang bantu, bahwa dia yang berbuat baik, bahwa dia yang dia rajin ibadah. Yang ketiga ujub, menonjolkan diri. Kalau bukan aku, itu kan aku. Gitu ya. Kalau bukan aku, itu kan aku. Emang nggak tahu apa siapa aku. Loh ya sampai tadi orang begini ruwet diri. Jadi tadi itu semalam saya ngaji itu begini. Yang namanya ibadah itu dianggap seperti khirfatun, seperti profesi. Seperti orang berprofesi, misalnya seorang pedagang. Pedagang itu kan butuh toko. Namanya dagang ya. Butuh toko. Kalau toko tok kan nggak mungkin, tapi pakai alat. Nah kata Imam Ghazali, ibadah itu tokonya itu adalah ketika kita menyendiri, kholat namanya, menyendiri dengan Allah. Makanya kenapa Allah menganjurkan kepada hambanya itu untuk sholat malam itu. Dan memang nusunahnya memang sholat sendiri memang. Sendiri, tidak bareng-bareng. Gak bareng-bareng, memang rahasianya itu harus sendiri kok. Di tengah malam sendiri, bermunajat sendiri. Waduh. Tapi setan gak kehilangan cara.
Sudah munajat, sendiri. Tidak ada tahu. Biasanya kan nggak ada tahu, sendiri kok. Bahkan kata Rasulullah, sebaiknya di kamar yang paling dalam. Jadi ada rumah, kamar, di dalam kamar itu. Semakin tersembunyi, semakin baik katanya. Tapi setan itu hebat. Sudah enak-enak bermunajat itu. HP-nya diambil. Untuk apa? Bikin status. Bikin status di malam yang, waduh, di malam yang sunyi ini. Kalau nyanyian. Ya Allah, di malam sunyi ini bikin status. Status itu akhirnya dilihat orang. Kemudian dipuji, kamu sholat malam. Kon habis. Hebatnya setan itu. Sudah enak-enak tahajud. WA orang. Ayo sholat tahajud. Tapi WA ya gak mungkin dibaca. Dibacanya kapan? Besok pagi. Jadi tapi kira-kira ya Allah pinter-pinter setan itu. Sudah enak-enak dia sendiri. Nggak usah pamer. Nggak mungkin orang sholat malam pamer itu. Kalau bantu orang mungkin bisa lah pamer. Tapi kalau ibadah nggak mungkin pamer. Kalau ibadah sendiri nggak mungkin pamer toh. Dia sendiri. Makanya kenapa kemudian harus ada tengah malam tadi yang sendiri. Karena memang di situ rahasianya. Tapi itulah setan itu tidak kehilangan cara. Makanya kalau tahajud, HP-nya dijauhin, cuma nggak terdorong, dijauhin sana, dijauhin, supaya nggak tahu udah ngambil dimasukkan status. Akhirnya jadi pamer. Begitu sum'ah. Sum'ah itu, saya pernah memberikan gambaran. Gambaran yang paling gampang itu, misalnya ya, bapak ibu nyumbang, misalnya nyumbang, ada sumbangan. Ini dilalah sumbangannya gede. 1 juta misalnya. Yang lain cuma 100.000, 200.000, 50.000. Dia ke 1 juta. Ketika dilihat, waduh, kok aku gede sendiri. Akhirnya dia pesan sama ini panitianya. Mas, petugasnya, tolong nama saya disamarkan hamba Allah. Sebenarnya ketika dia bilang, samarkan saja nama saya hamba Allah. Ini sudah mukhlis. Benar ya? Dia sudah berusaha untuk mengikhlaskan. Memurnikan dengan cara disamarkan. Gitu, disamarkan. Kemudian diumumkan. Semuanya ada namanya. Satu-satunya yang mencolok hamba Allah tadi itu. Akhirnya kan terjadi perbincangan di kalangan jamaah. Wih, siapa hamba Allah ini? Misalnya hamba Allah ini saya, misalnya. Tapi kayaknya nggak mungkin 1 juta ini musibahnya. Misalnya, saya ikut-ikutan lihat. Sebenarnya saya ngelihat tadi itu hanya untuk memastikan apakah nama saya itu benar disamarkan atau tidak. Itu saja sebenarnya. Tidak ingin apa-apa, hamba Allah. Akhirnya semua orang juga lihat. Terjadi perbincangan di kalangan mereka. Dilihat. Wih, siapa 1 juta? Wih, gede banget. Hebat. Nah kok noleh ke saya, dia nanya. Siapa maksudnya? Wah ini pasti si itu. Jadi yang ditunjuk itu orang-orang yang lain. Saya sama sekali tidak dimasukkan oleh dia. Wah ini pasti ini. Pasti si dia ini pasti. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Siapa Pak Ustaz? Nggak tahu. Coba. Itu sesungguhnya yang diuji itu adalah saya yang sebagai penyumbang. Selalu ada cara. Bisa jadi salah ngetik. Adi sama Edi. Ini salah ngetik. Adi sama Edi. Adinya 1 juta, Edinya 100.000. Kebalik. Edinya 1 juta. Oh namanya tipe itu kan salah lihat.
Edi harusnya 100.000, adinya 1 juta, pengumumannya kebalik. Edinya 1 juta, adinya 100.000. Diumumin. Sialnya yang lihat adi yang 1 juta. Ditulis 100.000. Edinya nggak ikut lihat gitu. Semua orang lihat. Wih, nggak nyangka Pak Edi hebat banget dia. Sumbangnya 1 juta. Ah, gimana Pak Edi? Kok tumben sampean kalah sama Pak Edi? Kan kasih tahu nggak ya? Lu kan bingung tuh. Coba, kalau itu berlaku kepada ibu, coba. Salah nih, salah naruh. Terus apa? Terus bapak ibu terus mau bilang ini pasti sengaja. Lah kan gitu. Ya inilah cara Allah untuk dari mukhlis menjadi mukhlas. Sebenarnya diuji tadi yang ngasih tadi itu. Wah ada banyak, ada banyak. Udah enak-enak nyumbang. Misalnya ini saya jadi perantara orang untuk ngasih beasiswa. Udah saya kasih dia. Terus gitu. Setelah selesai, dia ternyata jadi jadi lulusan terbaik. Karena dia wisuda terbaik, biasanya kan ngasih sambutan ya. Sambutan. Saya merasakan, nah selama ini dititipi, saya ingin kenalkan Bapak tadi itu. Nah, yang nyumbang itu loh, ingin saya kenalkan. Pak, itu anak yang Bapak selama ini bantu, sekarang sudah selesai, dan dia menjadi wisudawan terbaik. Saya ingin kenalkan kepada Bapak, supaya dia tahu kalau Bapak yang nyumbang. Sebenarnya itu karena memang saya sebagai pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban. Supaya tahu kalau bapaknya benar. Supaya apa? Kalau dia tahu, supaya tahu berterima kasih. Itu bukan untuk supaya dia pamer, supaya dia tahu berterima kasih. Ya deh, nggak apa-apa deh. Kapan? Nanti kita datang di wisuda. Kita janjian aja Pak ya. Gitu. Tapi usahakan Pak, jangan sampai keburu masuk wisudawan. Kalau keburu masuk wisudawan kan nggak bisa nemui. Kecuali setelah selesai. Begitu ya. Dilalah loh. Ya, terus gimana kalau Allah menghendaki? Dilalah jalanan macet. Itu ya. Jalanan macet. Akhirnya dia sebenarnya sudah sampai dulu di sana. Cuma sayanya yang terlambat. Akhirnya kan dia tidak tahu siapa sebenarnya yang tadi yang dibantu kan nggak tahu. Dia memperkenalkan diri juga. Sebenarnya biasa atau bisa saja dia tahu dikasih tahu kalau itu adalah. Tapi kan nggak mau. Itu aku bantu loh. Kan nggak mungkin nih ngomong sendiri. Pasti melalui saya. Dilalah saya terlambat. Masuklah wisudawan ini. Wah, sambutan atas nama wisudawan. Karena saking rasa terima kasihnya begitu besar. Secara khusus saya terima kasih kepada Bapak Husnul Hakim. Loh, kau nyebut nama saya. Duh. Saya, teman saya, namanya siapa? Joko. Iya, teman saya Pak Joko. Terus teman saya yang lain ini namanya siapa? Dodo. Jadi Joko sama Dodo. Widodo. Widodo maksudnya itu. Widodo sama Pak Joko gitu. Widodo sama Pak Joko. Ada namanya Widodo. Adanya suaminya Pak Widodo deh. Si Pak Joko ini yang nyumbang sebenarnya. Pak Widodo ini juga karena teman saya aja. Lah kok anak yang dicoba tadi secara disebutkan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pak Husnul Hakim. Wah, Widodo terus gini. Wah, gak nyangka Pak Husnul. Saya juga curang. Gak ngomong kalau Pak Joko yang nyumbang loh.
Coba, bisa gak terjadi? Bisa. Saya curang. Harusnya saya jujur. Bukan Pak Widodo. Ini Pak Joko, dia tadi salah. Sebenarnya mau saya temui dulu. Tapi sayanya curang. Saya ikut ikut merasa senang disebut. Tuhan, kira-kira kalau Bapak jadi Pak Joko, tahu gitu nggak saya titipin ke Pak Husnul gitu kira-kira. Tapi sebenarnya itu ujian untuk Pak Joko. Ya termasuk ujian untuk saya yang tidak jujur untuk berkata gitu. Yang jelas Allah pasti punya banyak cara untuk menjadikan ibadah yang mukhlis itu menjadi mukhlas. Ada Imam Ghazali. Apa itu? Dia dikisahkan seperti Imam Ghazali. Suatu saat dia ibadah. Mungkin karena saking dekat dengan Tuhan, itu luar biasa. Dia dapat karomah. Itu kalau sajadahnya dibuka ini, sajadah dibuka itu ada duitnya. Jadi dikasih tahu, kamu salat. Nanti kalau sudah salat, buka. Nanti ada duitnya. Jadi asalnya dia itu ibadah karena Allah. Tapi kemudian ibadah bergeser karena uang. Saya kasih contoh lain. Ibu kalau salat tahajud, untuk apa niatnya? Iswa salat tahajud lah. Ibu pernah tahu ada buku hebatnya salat tahajud? Atau hebatnya infak? Ya, ya bagus lah. Gak usah dibaca begini. Gak usah dibaca begini. Dia ini begini, mungkin maksudnya itu baik. Jadi asalnya dia ini salat tahajud ya salat tahajud aja, udah. Kalau tahajud aja, tidak ada masalah. Tapi setelah diteliti, dia meneliti, kemudian ya berdasarkan asumsi dia, gara-gara tahajud itu akhirnya jadi sehat. Gara-gara tahajud itu akhirnya rezekinya lancar. Infak itu adalah akan diberikan balasan yang besar. Masya Allah. Yang asalnya tahajud karena Allah, akhirnya tahajud pingin sehat. Yang asalnya berinfak itu supaya dapat pahala nanti di akhirat, akhirnya infak supaya dapat balasan di dunia. Ini buktinya. Gara-gara dia infak, akhirnya dia bisnis jadi lancar. Dia nggak tahu apa. Ada sekian banyak orang yang bisnisnya lancar tanpa infak. Ada nggak? Iya. Makanya jangan kita gunakan alat-alat agama untuk hal-hal bersifat duniawi. Terlalu remeh temeh. Masa susah-susah ngaji untuk dunia. Susah-susah salat malam untuk dunia. Susah-susah tahajud, susah-susah untuk salat duha untuk dunia. Saya tahu itu. Dia karena rajin salat duha. Makanya bisnisnya lancar. Ya Allah. Ada banyak orang bisnisnya lancar gak pakai salat duha. Ada yang salat duha bisnisnya gak lancar. Jadi yang satu itu realitas kenyataan hidup, yang satu tugas hidup. Jadi memurnikan inilah yang kemudian, Masya Allah. Makanya saya kalau membahas begini ini kadang saya itu terus putus asa. Putus asa untuk ngaji maksud saya. Makanya udah jangan terlalu mengeluh-eluh apa mengeluh. Jangan terlalu memuji pada guru-gurunya. Jangan terlalu memuji kepada ustadz-ustadznya. Ibu kan nggak tahu. Ibu emang tahu kalau saya ikhlas. Udah gak usah dipuji-puji. Pokoknya didoain semuanya ikhlas. Jadi gitu. Nggak tahu semuanya. Pasti akan diuji. Masya Allah. Ini coba. Ini ujian. Saya pernah nulis tulisan bahaya popularitas. Bahaya popularitas.
itu apa itu orang yang biasanya ibadahnya untuk biasa meninggalkan masa itu karena Allah, tapi gara-gara popularitasnya itu akhirnya jadi nggak enak. Ada kata-kata nggak enak. Ada orang misalnya dia sudah apa ya, ya sudah terkenal lah, sudah terkenal. Ada satu kejadian. Ini benar-benar kejadian. Sudah datang itu. Gara-gara jamaahnya sedikit, saya mau pulang dulu. Segini, kalau segini kamu aja udah bisa, udah saya pulang. Wah itu loh bahayanya kalau dia merasa terkenal itu. Makanya ada sekian banyak ujian yang akan dilakukan oleh Allah. Yang asalnya mukhlis jadi mukhlas. Ini satu upaya saja. Ya upaya-upaya yang dalam pikiran saya, upaya menuju ikhlas. Ya meskipun Allah pasti punya caranya sendiri gitu maksud saya. Allah pasti punya caranya sendiri, hambanya yang mukhlis itu menjadi mukhlas. Itu punya caranya sendiri. Pasti Allah punya cara sendiri. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh di antara contoh. Melupakan segala perbuatan baik. Makanya Nabi begini. Dalam salah satu sabdanya itu min alamatus sa'adah. Alamatus sa'adah. Tanda kalau orang itu bahagia. Tandanya kata Rasulullah, nisyanul hasanat. Melupakan segala perbuatan baik. Melupakan segala bentuk perbuatan baik yang dia lakukan. Alasannya sederhana. Kenapa dilupakan? Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Belum tentu tahu kok kemana-mana diomongin. Udah lupakan saja. Dengan melupakan maka dia akan terdorong selalu berbuat baik. Makanya kalimat yang digunakan oleh Al-Quran, amal soleh itu cirinya dua, amal soleh itu. Oh ini amalnya soleh itu. Amal baik pertama, ahda sabila, perbuatannya baik. Nah ini ya, perbuatannya baik. Yang kedua, akhlaso amala, ahsanu amala, niatnya baik. Perbuatannya baik, niatnya baik. Niat baik itu cuma satu. Yang paling rendah, pingin pahala. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi, pingin mendapatkan ridho dari Allah. Pertama, pingin pahala. Berbuat baik karena yang mendapatkan pahala. Lama-lama dia ningkat. Dia berbuat baik karena takut masuk neraka. Nah, itu selalu lumayan ini kalau sudah kita berbuat baik karena takut masuk neraka itu. Meskipun kita ibadah berarti tidak untuk Allah. Tapi Allah membenarkan itu. Tapi pada level yang tertinggi, dia beribadahnya itu karena ingin mendapatkan ridhonya. Tidak peduli masuk neraka, masuk surga, itu urusan Allah. Oh, kalau sudah seperti gini, waduh, itu udah tingkat asli Dunun al-Misri. Seperti Robi Adawiyah, sampai dia menggambarkan, saya akan padamkan neraka. Supaya orang ibadah bukan karena takut neraka. Saya akan bakar surga. Supaya orang ibadah tidak. Sampai Robi Adawiyah itu, ya Allah, kalau memang saya beribadah kepada engkau karena ingin surgamu, kasih surga itu kepada kekasihmu yang lain. Ya Allah, kalau memang ibadahku kepada engkau karena aku takut neraka, bakar aku ke dalam neraka. Tapi kalau saya beribadah kepada engkau karena ingin mendapatkan ridho dan mahabbahmu, jangan kau tutup pintumu untuk aku. Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi ini gak gampang. Karena nafsu manusia itu, nah itu maksudnya. Mungkin dia berusaha melupakan teman kita yang ngingetin lo gitu. Masya Allah. Setan itu terus merasa. Dianya melupakan istrinya yang ngingetin.
Jadi begitulah. Tetapi yang jelas ketika kita melakukan segala perbuatan baik, itu paling tidak upaya kita untuk menjadi mukhlis. Orang yang ikhlas. Meskipun saya juga tidak bisa mengatakan jaminan bahwa seperti begitu setan nggak bisa goda. Nggak jaminan juga. Itu yang saya katakan bahwa ini ada rahasia sir. Rahasia antara Allah sama hamba. Udah tidak tahu. Makanya ayatnya ahsanu amala. Bukan aktsar amala. Yang terbaik dari amal. Cuma yang terbaik dari amal itu baru akan muncul kalau banyak amal. Makanya jangan pernah membatasi amal perbuatan baik. Meskipun nilainya kecil. Pokoknya selama punya kesempatan beramal baik, lakukan. Karena kita tahu apakah amal yang kemarin diterima atau tidak. Pokoknya terus beramal. Ada kesempatan saya beramal. Ada kesempatan beramal. Dan jangan besok deh, gak usah begini. Bahkan seandainya ada orang mau sumbangan nih. Memang gak ada duit lagi, ada duit. Nah, biasanya ngasih 100, ada 200, ada 20. Saya kasih 20 dulu ya. Besok insya Allah kalau ada rezeki, kesini lagi saya kasih. Atau bulan depan nanti saya kasih. Tapi kasih dulu dia. Jangan, saya karena dia biasa ngasih 200, kasih 20 kan gak enak. Saya jadul, ntar aja deh, bulan depan deh. Lah iya kalau bulan depan ada duitnya, atau bulan depan masih hidup kalau mati. Jadi makanya jangan pernah menunda perbuatan baik. Habis itu selesai. Nah, yang namanya melupakan segala perbuatan baik itu tentu saja kalau nilainya besar. Kalau kecil mah udah lupa-lupa sendiri, gak usah dilupain. Kalau cuma kecil remeh-temeh ya pasti lupa-lupa sendiri. Tapi yang gede, nah itu, terutama yang gede. Nah manusia itu punya karakter pingin disebut, pingin diingat dan sebagainya. Apalagi kalau dia memang berjasa besar. Dia udah sumbangannya paling besar di masjid misalnya. Dilala ketika jadi pengurus gak dijadikan pengurus. Nah, itu kan gak tahu apa itu kalau masjid itu aku yang nyumbang. Ya Allah. Wes pokoknya Allah akan punya cara ya. Jadi ibu kalau bapak ibu kalau nanti kita dalam posisi mukhlis sudah berusaha. Terus suatu ketika kemudian ada satu kejadian yang itu kemudian menggoda. Pikir saja, ini Allah sedang uji saya ini. Sedang uji saya untuk menjadi mukhlas. Karena yang tidak bisa digoda setan adalah mukhlas. Di situ pentingnya kita memahami term. Nah, yang kedua, menyadari segalanya milik Allah. Kalau segalanya milik Allah itu ya berarti kita kan tidak pernah merasa memiliki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Kita itu berarti saya, Bapak Ibu. Saya gunakan kata kita, enggak kata kami untuk yang ikhlas ini. Kita itu berarti siapa? Orang pertama jamak. Iya toh? Kalau saya orang pertama tunggal. Sebenarnya hampir sama dengan kami. Kalau kami berarti saya dan segala hal yang terkait dengan saya. Tapi kalau kita ini milik Allah. Berarti saya milik Allah. Ibu juga milik Allah, bapak milik Allah. Siapa saja juga milik Allah. Oke. Berarti kalau kita menggunakan angka, kita ini milik Allah. Berarti saya nilainya berapa? 0. Karena saya tidak punya milik. Kalau gitu ibu nilainya berapa? 0. Bapak? 0. Jadi kalau gitu kita semuanya milik Allah itu 0. Artinya kalau kemudian saya berbuat baik karena ibu, pamer misalnya. Kalau saya berbuat baik karena manusia, kalau saya berbuat baik karena orang lain, berarti saya ngumpulin angka 0. 0 kali 0, 0. Tambah 0 lagi, 0. Sampai 100, 0, 0. Jadi 0 terus. Coba. Jadi betapa banyak orang sesungguhnya telah mengumpulkan angka 0. Hasilnya tetap 0. Coba kalau 0 itu 1 dikasih huruf 1. Bernilai dia.
Meskipun nolnya 1, tapi ada huruf 1, jadi angka 10. 02, 100, 03, 1000, terus. Maka angka 1 itulah yang menjadikan sesuatu perbuatan baik itu menjadi bernilai. Caranya ya sudah menyadari segalanya itu milik Allah, mau diambil, mau apa ya Allah. Ini saya kebetulan saya punya ilmu itu milikmu ya saya sumbangkan. Ya Allah saya punya tenaga, punya harta itu milikmu saya sumbangkan. Sehingga kalau dia punya kesadaran seperti begini, kok kemudian dia punya jasa, ya apa yang dia miliki banyak orang kemudian mendapatkan kebaikan dari dirinya, maka itu tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena dia menyadari semuanya milik Allah SWT. Makanya Bapak dan Ibu, inilah yang membedakan antara orang mukmin sama orang kafir. Kalau orang kafir itu wa ilaihi turja'un. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Mereka tidak menyadari akan kembali kepada Allah. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa dirinya milik Tuhan. Makanya negara kapitalis itu kalau dia itu nyumbang kepada orang lain, itu benar-benar karena kebaikan dia. Benar-benar karena kebaikan dia. Saya punya uang misalnya, ini terserah mau uang saya ini saya sumbangkan ke orang, atau uang ini saya bikin hura-hura, atau uang ini kemudian saya lempar, terserah itu milik saya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa itu milik Allah, loh kok Bapak Ibu punya duit, apa yang Bapak lakukan? Pasti akan menjaga amanat ini sebagai titipan Allah. Nah, gitu. Sehingga ketika kita itu melakukan hal apapun dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita, entah itu berupa harta, entah itu berupa ilmu, entah itu berupa jabatan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia sadar semuanya milik Allah. Makanya kesadaran seperti ini penting. Ya lagi-lagi Allah pasti akan punya cara, gitu ya. Cara yang sudah berusaha menyadari milik Allah tadi itu, kemudian digoda oleh setan. Atau Allah sendiri punya cara. Saya pernah memberikan contoh begini. Ya ini pernah kejadian. Kebetulan memang seorang dokter. Ini seorang dokter. Jadi dia itu meriksa, kebetulan tempatnya di klinik kecil. Dia dokter spesialis, kebetulan dia tugas di klinik kecil. Periksa. Suatu saat si dokter spesialis tadi itu, teman saya butuh sama dia, asalnya di klinik. Cuma karena saat itu harus periksa lagi, sehingga dia kejarlah dokter tadi itu. Setelah cari tahu ternyata di hari itu di mana teman saya itu lagi butuh, dia prakteknya di Pondok Indah. Nah, kita tahulah rumah sakit Pondok Indah itu pasti mahal. Teman saya sadar betul kalau dia itu ngejar ke Pondok Indah pasti bayarnya mahal. Ini sudah dia sadari. Tapi karena dia butuh, dia kejar ke Pondok Indah. Nah itu. Akhirnya diperiksa lah. Setelah diperiksa, marah-marah dia. Setelah selesai marah, wah gak benar dokter itu, gak benar. Lah kenapa? Kenapa gak benar? Kenapa kok gak benar gitu? Masa ketika saya ketemu dia di klinik, dia begitu asal-asalan kalau meriksa. Giliran ketika saya ketemu di Pondok Indah, nanyanya jelimet gitu. Ini pasti gak ikhlas, gak profesional. Sama dengan orang jadi imam. Jadi makanya saya itu, ya ini mukhlis, ini lagi-lagi usaha mukhlis. Saya itu kalau ngimami di luar itu tidak pernah panjang itu, khawatir. Karena Rasulullah pernah negur itu justru yang panjang-panjang tuh. Yang pendek-pendek malah gak pernah ditegur. Jadi coba, kalau sholat sendiri dia cepat. Giliran ngimami panjang. Terus apa komentar Ibu? Kalau nggak ikhlas. Terus komentar terus gimana coba? Ya meskipun yang panjang itu belum tentu ikhlas itu loh maksud saya yang ketika sini panjang. Tetapi paling tidak dia terus berupaya.
berupaya ketika sholat sendiri dia nikmati sendiri. Udahlah saya nikmati sendiri. Ketika dengan orang lain, baru kemudian bacanya yang cepat aja. Maksudnya surah-surah pendek. Nah gitu. Coba kalau kemudian sholat sendiri, suratnya pendek. Giliran ngimami orang lain, suratnya panjang. Bagus-bagusin. Tapi ya Rasulullah nggak negur jadi. Jadi Masya Allah. Jadi inilah, pokoknya ini ya. Ini kan namanya cara dan upaya. Apakah itu berhasil atau enggak? Ya kita nggak tahu juga. Oh Allah pasti punya cara. Nah yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan istiqomah. Orang itu mungkin ya, misalnya ngaji. Orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu ngaji, itu kan diomongin orang, ih tumben, gitu, tumben nih ikut ngaji gitu. Paling pingin ini, paling pasti ada tuduhan itu, ada aja, nggak ada apa-apa, tahu-tahu udah bikin, tumben pakai bikin ini, jangan-jangan, itu pasti gitu. Jadi yang seperti begini ini sudah biasa dilakukan. Ini hanya bisa dilawan kalau istiqomah. Paling besok gak datang lagi. Enggak taunya datang lagi. Paling juga ternyata datang nih. Setelah dia datang terus lama-lama kesel. Capek dia. Makanya segala sesuatu itu kalau dilakukan secara terus-menerus istiqomah, lama-lama akan hilang. Kira-kira seperti begini. Ini air ini. Kalau air ini isinya kopi, ya, hitam, maka cara supaya air ini jadi putih lagi, gimana caranya? Gampang Pak, buang ganti air. Oh enggak begini. Masa kalau hati dibuang, hatinya kan enggak bisa dibuang. Kalau hati kita terkotori dengan sifat-sifat tadi itu. Maka jalan satu-satunya itu kan kasih air putih yang banyak. Sampai lama-lama hitamnya hilang. Disitulah yang kemudian istiqomah itu salah satunya adalah untuk tadi itu. Mengatasi hal-hal yang buruk tadi itu. Orang nggak pernah belajar Al-Quran, tahu-tahu paling pamer. Udah kalah kan, udah dilakuin terus. Inilah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan. Meskipun saya sendiri juga nggak menjamin apa begini terus kemudian dia selamat dari setan, nggak tahu juga, karena Allah yang tahu. Pokoknya begini, selama Bapak Ibu kok ngerasain, ini sudah boleh ikhlas sih, kayak tadi itu loh, contoh ya. Sudah berusaha ikhlas, ditulis sudah tulisan hamba Allah. Atau apa, sudah, ternyata salah. Wah kok salah, ini balik ujian dari saya. Ujian dari Allah. Segala hal yang kemudian kita respon, kita merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Bawa aja, wah ini Allah sedang uji. Allah sedang menaikkan derajat dari mukhlis menjadi mukhlas. Makanya kenapa pada Imam At-Taqq tadi itu, nah ini, jika Allah memurnikan, maka dia akan menggugurkan keikhlasannya. Dengan cara tidak memandang keikhlasannya. Jadi nggak bisa juga misalnya gini, dia membantu orang, kemudian dikasih duit, enggak, saya ikhlas. Ya tetap nggak bisa dikatakan ikhlas. Apa terus kemudian kalau menerima terus nggak ikhlas? Ya tidak juga. Itulah susahnya. Makanya kenapa kalau setiap orang itu punya kesadaran yang sama seperti begini, yang sesungguhnya yang diterima oleh Allah dan tidak bisa digodok iblis al-mukhlas, yang Allah punya cara sendiri, maka pasti tidak ada seorang pun yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Iya. Ya, biasalah ada orang ngobrol-ngobrol, wah enak Pak Usul, kok enak? Bukan jadi ustadz kan tangan kanan, surga sudah di tangan kanan, neraka di tangan kiri. Ya enakan Bapak. Jadi ya Allah, saya baca
Ya, siapa itu Imam Nawawi. Eh, Kata beliau ini, kalau tidak antara dua, kalau nggak Imam Nawawi, ya Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi saya yakin kayaknya Imam Nawawi. Siapa yang aktivitas itu dunia, aktivitas, betul aktivitasnya, kerjanya jenisnya dunia, tapi untuk dunia. Kata beliau itu buruk. Aktivitasnya dunia, tapi tujuannya untuk dunia. Untuk dunia bahwa nanti kerja pengen beli rumah lagi, beli mobil, pokoknya sifatnya dunia lah, bukan untuk akhirat. Bukan untuk akhirat. Kata beliau itu buruk. Tapi barang siapa yang aktivitasnya akhirat untuk dunia lebih buruk. Jadi belum tentu orang yang kemudian ceramah itu benar-benar ingin mentransfer ilmu. Siapa tahu ternyata cari duit. Belum tentu orang yang menghafal Quran itu memang benar-benar ingin mendapatkan barokah dari Al-Quran. Tapi jangan-jangan pingin beasiswa. Loh, jadi banyak. Wih, sampai anak saya itu hafal Quran yang terakhir itu eh, dari dua pesantren yang berbeda secara ekstrim. Yang satu, yang satu itu apa itu anti MTQ. Yang satu anti MTQ, yang satu kiainya juri MTQ. Itu bisa beda masing-masing itu. Saking gak beraninya anak saya yang sekarang di IG itu. Saya bilang begini, karena ada temannya dapat beasiswa. Nah, kamu kok gak dapat beasiswa, nak? Ntar aja lah, Pak. Nah, kamu kan hafal Quran. Dia kaget. Kata Pak Kiai itu, gak boleh saya dapat beasiswa karena Al-Qurannya. Waduh, waduh. Padahal anak saya itu, yang satunya adiknya itu, senengannya itu, bah aku pengen ikut MTQ. Jadi, ya, Masya Allah itu. Memang ya begitulah ya. Makanya niat itu penting. Niat karena Allah itu penting. Ada orang, saya pernah ditanya oleh anak saya itu, saya terkejutnya. Memang anak saya yang sekarang di Jordan itu kecilnya itu agak aneh ini. Agak aneh kecil-kecilnya itu. Pernah suatu saat itu eh, saya tanya, ada kejadian begini. Jadi saya ngetik kaos ini, saya dipasangin apa itu apa tasbih. Tahu tasbih ya? Dikalungkan begitu tasbih. Saya copot lagi. Dikalungkan lagi itu oleh. Lama-lama kan saya itu gerah. Nah, abah gerah. Kenapa sih nak kok pakai begini? Oh, biar abah kayak ustadz. Dia nggak tahu. Saat itu saya sudah jadi kiai. biar biar saya kayak ustadz. Biar abah kayak ustadz. Saya tanya kenapa nak? Nanti kalau abah kayak ustadz, kalau udah itu ustadz, nanti kan abah bisa terbang. Oh, kemakan sinetron anak saya ini. Bisa terbang, bisa keluar. Dulu kan gitu, sinetron-sinetron. Ya saya ngikut aja lah, udah anak kecil aja. Terus kemudian saya ajak jalan dari komplek. Ustadz mau kemana? Jadi setiap orang tegur, Ustadz mau kemana? Jadi banyak orang manggil Ustadz. Ustadz mau kemana? Anak saya lihat. Lama-lama sampai ke rumah. Sampai pas tiba di rumah, saya lihat, kenapa nak? Emang apa Ustadz? Jadi suatu ketika juga pernah, lah kenapa emangnya? Kok apa nggak bisa terbang sih? Waduh. Tapi kalau ini oke lah, enggak ada masalah. Tapi ada satu peristiwa sama anak saya juga. Suatu saat saya tanya, nak, nanti kalau gede, saya ingin jadi ustadz. Kayak apa? Emang kenapa? Enak, bisa gampang dapat duitnya. Waduh, mati aku.
Acur. Waduh, loh kok ya Allah. Ternyata ininya yang termasuk dalam memorinya. Coba, ini kalau tidak saya tunjukkan bahwa uang ini loh. Makanya saya tunjukkan secara kasat mata bahwa uang saya gunakan untuk santri. Semua tahu anak saya. Makanya santri saya sengaja gak saya suruh bayar. Supaya dia tahu bahwa abahnya ini gak ceramah, gak cari duit. Ini kan gak gampang, Pak. Saya kalau, tanya sama istri saya, kalau dapat amplop itu saya masukkan. Gak tahu lah isinya berapa. Nanti dia yang buka, jadi itu saya buka, yang buka istri saya. Jadi nanti kalau dia buka, kalau saya nanya berapa berapa isinya, ngapain nanya? Udah, saman nggak boleh nanya. Tugas sampean ceramah saja, udah. Tapi nanti kalau giliran dia nanya, kok banyak misalnya, kok banyak dari mana, Bah? Ngapain nanya? jadi, jadi dia bikin aturan, pokoknya sampean tidak tahu isinya, saya tidak tahu dari mananya. Udah selesai. Saya memang karena sudah saya biasakan, saya ini nggak pernah pegang duit. ATM juga nggak pegang saya. Suatu saat ini saya lupa. Jadi supir saya habis khutbah terus pulang-pulang langsung masuk ke pom bensin. Saya kaget, masuk pom bensin. Sebentar, mau diisi? Iya, Bah. Saya nggak bilang kalau saya nggak ada duit. Ini nggak cukup kalau ke rumah. Tapi kayaknya insya Allah masih cukup, ya udahlah ke rumah aja. Dia juga nggak berani ngomong, kok habis khutbah nggak punya duit gitu. Kok habis khutbah kok nggak ada duitnya. Ya Allah, nggak tahunya pengurusnya itu lupa ngasih duit. Jadi pengurusnya itu lupa ngasih duitnya, ngasih bisyarahnya tadi itu. Masya Allah. Sampai rumah saya cerita sama istri saya, marah dia. Berarti Saman setiap ceramah itu pingin duit apa? Jadi makanya kalau saya keluar selalu ditanya. Ya saya ngomong gini supaya nggak ngerasani. Jadi nggak begitu Pak. Saya ditanya, ada uang untuk tol, ada uang untuk bensin. Jadi gitu. Siap, semua sudah siap. Nah, kalau udah siap udah. Udah. Jadi memang ini adalah upaya namanya. Upaya. Apakah seperti itu benar-benar terbebas dari setan? Ya tidak tahu juga loh. Paling tidak kan kita sedang berupaya. Berupaya. Jadi lakukan segala banyak hal. Lakukan banyak hal. Ya paling tidak lakukan kebaikan sebanyak yang kita bisa. Sebab kita tidak tahu kualitas dari sekian banyak amal perbuatan baik itu tidak ada yang tahu. Nah yang kedua, nisyanul hasanat. Yang kedua, dzikrus sayyiat. Untuk dosa diingat, untuk dosa diingat, untuk dosa diingat. Dengan semakin banyak ingat dosa, maka kita akan selalu mohon istighfar kepada Allah dan tidak pernah merasa diri kita menjadi lebih baik dari yang lain. Makanya kadang orang itu begini, Masya Allah. Ya ini persaksian dari beberapa orang. Misalnya gini, saya kira ini bagian kriminal dalam dunia perustatan. Kriminal dalam dunia. Saya ngomong begini karena saya termasuk bagian dari pelaku itu. Maksudnya saya kan masuk di lingkaran itu. Itu biasanya begini, Bu. Jadi secara sengaja memang dia membawa anak buah. Yang anak buahnya tadi itu memang ingin mengeluh-ngelungkan dia. Jadi dia sampai seperti begitunya. Saking kepinginnya terkenal. Makanya saya paling gak, alhamdulillah saya itu gak terkenal. Alhamdulillah saya itu gak terkenal. Ya meskipun kalau bapak ibu ngetik nama saya ke YouTube ya keluar lah. Ya ada lah di YouTube itu. Wah sekarang itu paling gampang itu. Tapi ya upaya itu memang dilakukan. Jadi walhasil kita bisa melakukan apapun. Lakukan perbuatan baik, jangan begini, saya mau nyumbang
Tapi jangan gak ikhlas. Loh, saya mau ibadah, jangan-jangan ikhlas. Kalau begini caranya bisa gak pernah berbuat baik. Pokoknya lakukan aja kebaikan. Lakukan aja kebaikan terus menerus. Biarkan Allah yang akan menilai. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya kita punya kesadaran yang sama. Bahwa sesungguhnya yang akan menilai baik buruknya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu caranya bagaimana supaya bisa mukhlas sehingga setan angkat tangan, ini nggak bisa saya kalau gini. Karena Allah sudah memilihnya. Nah ini sudah hanya Allah tahu. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kalau ada yang perlu dikonfirmasi. Silakan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya tidak ada pertanyaan yang khusus, cuman saya mau tulis. Tadi begitu tiba ada kalimat Pak Kiai yang mengatakan ikhlas yang paling utama adalah 1, 2, dan 3. Boleh diulang, Pak? Oh gini ya. Jadi ikhlas itu karena Allah itu level yang terbawah berharap pahala. Jadi ibu berbuat baik pingin pahala dibalas oleh Allah di akhirat itu dibolehkan. Tapi itu ikhlas yang paling Utama. bawah. Jadi ikhlas yang paling bawah itu semua hal yang dilakukan pingin mendapatkan balasan pahala dari Allah. Yang nggak boleh itu balasan plus pujian. Nah itu yang nggak boleh. Plus untuk dilihat orang, itu yang nggak boleh. Plus riya, plus sum'ah, plus ujub, itu yang nggak boleh. Pokoknya selama pingin balasan, ya itu masih boleh. Karena itu, kalau sudah kita itu berkomitmen bahwa semua perbuatan baik saya pasti dibalas oleh Allah, maka jangan pernah menyesal kalau tidak dibalas oleh orang lain. Itu. Kalau kita sudah punya komitmen bahwa setelah perbuatan baik saya pasti akan dibalas, maka tidak usah merasa hitung-hitungan untuk berbuat baik. Karena semuanya pasti akan dibalas. Kalau kita sudah membuat komitmen akan dibalas, itu bawa ke akhirat. Semuanya harus bawa ke akhirat. Supaya apa? Supaya kita tidak nyesel habis berbuat baik, sementara hidupnya kok biasa-biasa aja misalnya. Tidak seperti yang lain gitu. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini pasti dibalas. Ini pasti dibalas. Bawa ke akhirat. Kalau di akhirat berarti nunggu mati. Nah, gitu. Kalau begitu, apapun yang kita terima di dunia ini bukan balasan dari amal baik kita. Pure karena anugerah dari Allah. Nah, yang kedua, yang tingkatan yang kedua, itu takut masuk neraka. Nah, kalau orang kenapa mengharap pahala itu adalah hal paling rendah, karena orang biasa masih pilih-pilih. Ini wajib, ini sunnah. Alah sunnah aja kok. Kan sunnah itu dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan, nggak apa-apa. Nah, karena cara mendefinisikan itu sunnah adalah perbuatan baik yang apabila dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan, nggak apa-apa. Akhirnya nafsunya milih nggak apa-apa. Mestinya kan berbuat baik yang dapat pahala. Kalau nggak dilakukan nggak dapat pahala. Harus begitu. Tapi kalau lakukan nggak apa-apa, akhirnya Allah nggak apa-apa, sunnah aja. Loh kalau seperti begini, ini masih tingkatannya gini berdapat pahala. Sunnah gitu. Ini sunnahnya muakkadah atau tidak ya? Wah, gitu. Ini fadilahnya apa ya? Waduh, ini ciri-ciri. Ciri-ciri orang berbuat baik karena ingin dapat pahala. Tapi masih tidak apa-apa. Kalau ibu konsisten ya, Bapak Ibu kalau konsisten pahala, lama-lama akan naik. Naiknya sudah takut masuk neraka. Kalau sudah takut masuk neraka, gak usah babi ibu, gak usah pikir panjang. Wah ini kesempatan baik, saya lakukan. Ini kesempatan baik. Siapa tahu yang kecil ini bisa menyelamatkan saya dari neraka. Siapa tahu
Jadi sehingga dengan begitu dia tidak pernah memilah dan memilih. Kok punya kesempatan berbuat baik, artinya ketika dia tidak merasa perbuatan baik itu bukan karena diniatkan, tapi karena memang hilang begitu saja, lewat begitu saja. Bukan karena dia sempat, nggak usah, sunnah ini. Lah kalau seperti begini, nggak usah, sunnah ini bahaya. Kalau ini kemudian konsisten seperti begini, lama-lama sudah tidak ada lagi berharap pahala, takut neraka, bahwa masuk surga, takut kenapa? Karena yang dikejar adalah mahabbah, ilahi, anta maksudi, waridhoka matrubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ridhoka matrubi, hanya ridhomu yang aku cari. Ilahi anta maksudi ya, anta maksudi Allah, hanya engkau yang aku tuju. Hanya engkau yang aku maksud. Waridhoka matrubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu biasa dibaca sebelum sholat. Beri aku ma'rifat, kemampuan ma'rifat padamu dan cintamu. Wah itu memang biasanya para ulama itu. Karena kalau sudah seperti begitu, orang kalau sudah seperti begitu itu tidak peduli mau orang kayak apa, nggak peduli kayak begitu. Diuji nggak terbang, dicela nggak tumbang, biasa aja. Kenapa? Dia ya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semuanya dikaitkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, selesai semuanya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ibu Siti mau nanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz. Gini Ustadz, kadang-kadang kita kan harus mendidik atau memberitahu orang lain. Tapi kita memberikan contoh gitu loh. Misalnya si A itu begini loh gitu. Apakah itu termasuk tidak ikhlas tadi? Karena kalau nggak memberi contoh kayaknya itu ya susah dimengerti. Dan kita biasanya memberikan contoh seperti itu ketika orang itu sudah dibolak-balik dikasih tahu tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu tadi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru kalau ibu ngasih contoh kepada orang, itu malah metode namanya. Salah satu metode bagi kita untuk menyadarkan orang itu loh. Kamu itu loh. Mbok yang ngaji. Misalnya ini ya. Itu ya, ibu itu sudah sepuh, tapi dia tetap ngaji. Saya aja iri kayak dia. Loh gitu, supaya kita tidak kena. Meskipun kita sebenarnya melakukan hal yang sama dengan dia. Paham ya? Jadi meskipun kita mau, tapi dengan cara kita mengalihkan kepada orang lain, itu cara metode seseorang. Meskipun sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama. Tapi paling tidak dengan cara ini kita terselamatkan. Pokoknya saya. Boleh kan? Saya aja sudah tua aja mau ngaji. Kamu masih muda nggak mau ngaji. Kan gak enak ini. Iya. Jadi sebenarnya omongannya benar. Isi omongannya benar. Tapi gara-gara salah ngomong ini bisa saja keseleo. Keseleo jadi akhirnya. Makanya kemudian dibawalah ke orang-orang lain. Dibawalah ke orang-orang. Kecuali anak ke bapak. Guru ke murid. Bapak dulu, ya enggak apa-apa. Oh bapak gak ikhlas. Ya gak gini, pendidikan ini. Abah dulu, kalau ngaji gak kayak kamu begini. Dulu abah kalau ngaji itu begini. Apa pamer? Loh, pamer itu enggak untuk anak. Apa gunanya bapak itu? Maksudnya, untuk apa bagi bapaknya pamer pada anaknya? Padahal pamer itu penting untuk anak dalam konteks pendidikan. Ini jangan salah ya. Pamer itu urusannya dengan orang lain. Bukan orang tua sama anak. Bukan guru sama murid. Saya biasa dengan murid saya. Apa dulu kalau ngaji itu gini.
Kamu masih muda, ngaji aja udah nggak kuat. Tapi kata-kata gini nggak pernah saya ucapkan kepada orang lain. Murid orang lain, nggak peduli, bukan murid saya. Makanya saya bedakan antara mahasiswa saya di PT IKI dengan santri saya di pesantren. Kalau saya di PT IKI, kalian ini mahasiswa saya, tapi tidak saya anggap santri saya. Oh, kok gitu Pak? Jadi lainnya, oh, kamu nggak mondok di tempat saya. Tapi kalau di tempat saya sangat santri, sehingga saya akan memberikan stimulus dan contohnya kok semua ke saya. Wah itu guru dan murid dalam tak langkah menanamkan pendidikan. Jadi itu. Nah kalau untuk orang lain, gak peduli lah. Kan gak mungkin saya ke orang lain, Pak, aku ngaji, iya kalau ngaji kayak saya gitu loh. Loh Rasulullah gak pernah gitu. Makanya Rasulullah itu semuanya itu dipuji, semuanya dipuji. Ada orang ini, wah ini agak bandel memang orang ini. Maksudnya orang kampung ya, orang kampung. Ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, kewajiban saya apa? Ya kamu harus sholat 5 waktu. Itu aja. Waduh, geleleng. Itu aja, nggak ada yang lain. Iya itu aja. Terus apa lagi? Puasa di Ramadan. Udah, itu aja. Iya. Enggak. Terus zakat kalau kamu punya duit. Haji kalau kamu mampu. Udah, itu aja. Iya itu aja. Terus kemudian dia bersumpah. Wallahi, saya akan lakukan itu semuanya dan tidak tambah. Walam azid andalik. Ya Rasulullah, kalau saya lakukan itu semuanya dan gak tak tambahi, gak tak tambahi. 5 waktu ya gak tak tambahi. Puasa yang gak tak tambahi. Itu. Zakat kalau punya duit, haji kalau mampu. Kira-kira kalau saya melakukan itu, apakah saya bisa masuk surga? Oh, itu pertanyaan. Adkhulul jannah. Apa saya bisa masuk surga? Iya, kamu bisa masuk surga. Kamu bisa masuk surga dengan itu. Coba kalau hadis ini saya yang baca, ibu yang baca, pasti wah kayaknya potongan masuk surga saya ini. Makanya wilayah hadis itu bawa cari hadis yang kira-kira ibu berat. Misalnya gini, ini hadis ini berlawanan ini. Yang satu seperti tadi. Yang satu melalui hadis lesan Rasulullah, hadis qauli. Rasul mengatakan seseorang tidak akan masuk surga sebab amalnya. Wih, ini coba. La yadkhula ahadumul jannah bi amali. Salah satu dari kalian tidak akan masuk surga sebab amalnya. Waduh. Coba. Kalau bapak ibu hadir di majelis Rasulullah, pasti komplain. Ya Rasulullah, kalau amal itu nggak menyebabkan masuk surga, terus ngapain saya ibadah? Ngapain saya ngaji? Ngapain saya bersedekah? Kira-kira begitu Bu ya? Iya. Nggak, kira-kira begitu nggak? Iya, Ustaz. Ngomongnya gitu saja sudah sombong, coba. Ngomongnya gitu saja. Makanya sahabat nggak begitu, sahabat. Untungnya saya nggak masuk di situ. Kira-kira kalau saya masuk di situ, kayaknya ngomongnya kayak begitu saya tadi. Tapi kalau sahabat tidak, sahabat itu. Saking hebatnya Rasul mendidik. Sahabat itu coba berpikirnya begini. Alah, enggak. Kira-kira begini. Ternyata Rasul enggak ngefek bagi saya. Kira-kira gitu. Amal saya apa bisa saya andalkan. Cuma dia pikirnya begini. Lah Rasulullah itu kan bagian dari ahadukum. Nah gitu. Bagian dari salah satu itu loh. Salah satu dari kalian berarti Rasulullah masuk toh. Makanya sahabat tidak mengatakan begini. Ya Rasulullah kalau amal perbuatan tidak menyebabkan surga terus ngapain saya? Enggak begitu. Ya Rasulullah bagaimana dengan amal Anda? Apakah amal Anda juga tidak bisa menyebabkan engkau masuk surga? Coba. Rasulullah jawabnya ringan aja. Enggak mungkin ya kecuali aku. Enggak begitu. Wala ana. Amalku juga tidak bisa menyebabkan aku masuk surga. Udah habis kita. Kita mau ngandalin apa coba? Siapa orang bisa beramal melebihi Rasulullah? Nah terus kalau gitu kita masuk surga kenapa?
illa ayyadaghamman rahmatin min wa fadlin, kecuali Allah melingkupinya dengan rahmat dan anugerahnya. Nah, hadis-hadis seperti begini ini memang cocok bagi orang-orang yang ibadahnya tinggi supaya tidak merasa tinggi. Ibadah yang tadi cocok bagi orang baru mau mulai. Oh gitu. Baru aja mulai kasih hadis, kamu tahu amal ibadah itu nggak bisa menyebabkan masuk surga. Baru sadar dikasih hadis ini. Jadi makanya hadis itu ada wilayah baca. Sama dengan tadi itu ya. Jadi kita boleh-boleh saja mencontohkan orang. Mungkin tidak langsung gitu. Kayak itu loh, kayak begitu. Itu loh. Saya salut sekali sama ibu itu. Padahal sebenarnya dia itu ngajinya itu ya nggak lancar-lancar banget, tapi rajinnya, gitu. Jadi padahal nyindir dia sebenarnya, tapi cara seperti ini namanya metode. Tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan kita untuk ikhlas atau tidak. Saya kira itu. Ini. Oh ya, satu aja lagi ya, udah. Ya. Udah mau asar. Sudah mau asar. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Kalau nggak salah artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu gagalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti si penerima. Yang saya tanyakan, kisah yang Bapak ceritakan tadi, yang masalah menunggu, itu termasuk dengan ayat itu atau tidak? Kan banyak sekali orang yang mengalami seperti itu. Waktu berbuatnya ikhlas, tapi suatu saat kita mungkin kecewa, banyak kan gitu, diungkit atau diceritakan. Ya. Maksud saya termasuk ayat itu atau bukan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk ayat itu. Jadi yang saya contohkan itu ayatnya tadi. Ini asalnya begini, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang berinfak di jalan Allah kemudian tidak diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan, maka dia mendapat pahala. Ayat ini makanya pakai summa. Summa, kemudian, kata kemudian itu artinya kemungkinan munculnya ngungkit-ngungkit, menyakitkan itu pasti waktunya lama. Makanya kalau ditekankan di ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtiru shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala dengan ngungkit-ngungkit dan menyakitkan. Kapan itu waktunya? Lama. Salah satu contoh yang saya contohkan tadi. Maka pada saat itu dia lebur. Urusan dengan dia maksudnya. Tidak semua. Kan orang bisa bantu dan banyak orang nih. A, B, C, D, E. Tapi kepada si A ketika dia ngungkit seperti begini, amblek dia. Dia telah membatalkan sendiri pahalanya yang urusan dengan dia. Kalau dengan yang lain mungkin enggak. Mungkin dengan yang lain akan diuji lagi. Jadi terus begitu. Jadi makanya ya hal yang sederhana yang bisa lakukan ya lupakan aja. Lupakan aja, nggak tahu juga diterima atau enggak, kok pakai dipikir-pikir. Saya kira itu ibu-ibu saudara, bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya lepas dari semua, tentu saja kita hanya bisa berdoa. Berdoalah kepada Allah. Allahumma ja'alni min ibadika as-salihin wa min Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa min ibadika adh-dhakirin wa min ibadika asy-syakirin wa min ibadika as-sabirin wa min ibadika al-ulama'il 'amilin wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika al-mukhlasin wa min ibadika alladhina kanat khuluquhum al-Qur'an. Jadi isinya ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang soleh, termasuk hamba-Mu yang bersyukur, termasuk hamba-Mu yang bersabar, termasuk hamba-Mu yang selalu bisa mengamalkan ilmunya, termasuk hamba-Mu yang mukhlisin, selalu berusaha ikhlas, termasuk hamba-Mu yang mukhlasin, yang Kau pilih menjadi orang ikhlas,
termasuk hambamu yang hatinya itu adalah selalu disinari oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.